Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Putri Ika Fadilah Tumanggur, NIM 118205074. Bertemu lagi pada mata kuliah aplikasi komputer matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas operasi pada matriks, khususnya pada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dengan bantuan aplikasi MATLAB atau matriks laboratori untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Pada materi-materi sebelumnya atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai apa itu pengertian matriks, jenis-jenis, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas operasi pada matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, terlebih dahulu kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan matriks. Nah, matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung, seperti pada gambar yang tertera di samping. Selanjutnya adalah ordo dan elemen matriks. Ukuran matriks itu disebut dengan ordo. Nah, cara untuk mengukur matriks tersebut adalah dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi, jika suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran atau berordo M kali N. Nah, adapun cara penulisannya adalah A M kali N. Nah, kita mengingat kembali. Di sini ada jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Seperti contoh di bawah, ada matriks A, matriks P, dan matriks Q, di mana A, P, dan Q hanya memiliki satu baris saja. Nah, yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom ini adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Nah, adapun contohnya seperti gambar di bawah, ada matriks kolom R, matriks S, dan matriks T, di mana matriks R ini mempunyai satu kolom. Artinya, matriks R ini berordo 2 kali 1 atau 2 baris dan 1 kolom. Sedangkan yang S 3 baris dikali 1 kolom dan yang T 4 baris dikali 1 kolom. Nah, jenis matriks yang ketiga adalah matriks persegi. Nah, matriks persegi ini adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Seperti yang di bawah, ada matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 4 kali 4. Selanjutnya, ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Jadi coba perhatikan pada gambar tersebut, ada matriks P, matriks Q, dan matriks R, di mana selain diagonal utamanya bernilai 0. Nah, selanjutnya ada jenis matriks yang kelima, yaitu matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Coba dilihat matriks identitas ada I2, I3, dan I4, di mana diagonal utamanya bernilai 1. I2 berordo 2 kali 2 dan I3 berordo 3 kali 3, I4 berordo 4 kali 4. Namun, diagonal utamanya
bernilai 1 sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Matriks yang keenam adalah matriks 0, di mana matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi, baik baris maupun kolomnya bernilai 0. Ada matriks O 2 kali 1, dan ada matriks O 3 kali 2, dan ada matriks O atau matriks 0 2 kali 3. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kali ini, yaitu operasi pada matriks, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama adalah penjumlahan pada matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Misalkan matriks A berordo 2 kali 2, dan matriks B juga harus berordo 2 kali 2, seperti itu. Nah, di sini ada sifat-sifat penjumlahan matriks. Jika A, B, dan C adalah matriks-matriks dengan ordo yang sama, yaitu M kali N, maka pada penjumlahan matriks berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya ada sifat asosiatif, yaitu jika A plus B ditutup kurung ditambah C, maka akan sama dengan A plus buka kurung B tambah C tutup kurung. Selanjutnya ada matriks identitas penjumlahan, yaitu matriks 0, sehingga berlaku A ditambah O atau 0 sama dengan O atau 0 ditambah A sama dengan A. Jadi matriks identitas itu adalah jika dijumlahkan dengan identitas, maka akan menghasilkan matriks tersebut. Yang keempat ada inverse penjumlahan matriks A. Inverse penjumlahan matriks A adalah lawannya, yaitu negatif A atau sehingga A plus negatif A sama dengan negatif A plus A sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh dari operasi penjumlahan pada matriks. Diketahui matriks A sama dengan berordo 2 kali 2, yaitu terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Dengan matriks A 1, 2, 4, 6, dan matriks B 4, 1, negatif 4, 5. Tentukan matriks A ditambah B. Penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui, yaitu A, matriks A dan matriks B. Kemudian kita tulis lagi ditanyakan, yaitu A plus B, maka langsung saja kita jawab. Nah, syarat dari penjumlahan matriks itu adalah ordonya harus sama. Karena A dan B ini sudah berordo yang sama, yaitu matriks berordo 2 kali 2, maka matriks ini atau soal ini dapat dipecahkan atau dapat diselesaikan. Langsung saja A ditambah B sama dengan 1, 2, 4, 6 ditambah 4, 1, negatif 4, 5. Nah, cara menjumlahkannya kita jumlahkan yang seletak. Yang seletak di sini adalah 1 dan 4, 2 dan 1, 4 dan negatif 4, 6 dan 5. Maka kita jumlahkan 1 ditambah 4, 2 ditambah 1, 4 ditambah negatif 4, 6 ditambah 5. Dan menghasilkan
A ditambah B sama dengan 5, 3, 0, 11. Selanjutnya adalah operasi pengurangan pada matriks. Dua atau lebih matriks hanya dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama seperti penjumlahan. Nah, syarat dari pengurangan juga harus memiliki ordo yang sama. Nah, pengurangan sama halnya dengan penjumlahan terhadap lawan bilangan penambah, sehingga pengurangan matriks A dengan matriks B dapat diartikan sebagai penjumlahan matriks A dengan lawan matriks B. Maka A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Kita langsung saja ke contoh. Diketahui matriks A sama dengan negatif 7, 5, 4, 8, dan matriks B sama dengan 1, 1, negatif 4, 9. Tentukan matriks A dikurang B. Maka ditulis lagi diketahui dan yang ditanyakan, kemudian kita jawab. Nah, syaratnya adalah harus memiliki ordo yang sama. Maka A dikurang B sama dengan negatif 7, 5, 4, 8 ditambah negatif 1, 1, negatif 4, 9. Nah, kita pertemukan yang seletak. Nah, hasil dari A dikurang B adalah negatif 12, 0, 0, negatif 1. Lanjut, operasi yang ketiga ini adalah operasi perkalian pada matriks. Nah, yang pertama adalah perkalian matriks pada bilangan real. Misalkan terdapat matriks A berordo M kali N dan suatu bilangan real atau skalar yaitu K, perkalian antara matriks A dengan skalar K dapat ditulis dengan KA yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Maka KA sama dengan K dikali matriks tersebut. Nah, ada beberapa sifat-sifat perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks, yaitu jika A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N, serta K1 dan K2 adalah bilangan real atau skalar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah K dikali K1 dikali A ditambah B sama dengan K1A ditambah K1B. Kemudian buka kurung K1 ditambah K2 tutup kurung dikali A, maka sama dengan K1A ditambah K2A. Yang ketiga, K1 dikali K2 kali A sama dengan K1 dikali K2 dikali lagi dengan A. Nah, operasi perkalian yang kedua adalah perkalian matriks pada matriks. Nah, misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dengan ordo M kali P dan matriks B dengan ordo P kali N. Perkalian matriks A dengan matriks B dapat ditulis dengan A kali B yang diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris ke I matriks A dengan kolom ke J matriks B. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan sampai M, dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Nah, pada perkalian matriks pada matriks ini juga ada beberapa sifat perkalian matriks, yaitu jika matriks A, B, dan C telah memenuhi syarat perkalian matriks, maka berlaku sifat-sifat perkalian matriks sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat asosiatif, yaitu A dikali B dikali C, maka sama dengan A dikali buka kurung B dikali C. Nah, selanjutnya yang kedua sifat distributif.
ada distributif kiri, dan ada distributif kanan, seperti pada gambar yang tertera. Kemudian ada perkalian matriks identitas I dengan matriks A berordo M kali N. Maka jika A berordo M kali N dan matriks I berordo M kali M, maka IM dikali AM kali N sama dengan AM kali N. Dan AM kali N dikali IM tidak terdefinisi. Dikarenakan jika A berordo M kali N dan matriks I berordo N kali N, maka AM kali N dikali IN sama dengan atau menghasilkan AM kali N. Dan IM dikali AMN itu tidak terdefinisi karena syaratnya adalah harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Kita lihat contoh. Diketahui matriks A sama dengan 2, 3, 4, 5 dan matriks B 2, 1. Tentukan matriks A kali B. Nah, kita lihat penyelesaiannya diketahui dulu, kemudian yang ditanyakan, kemudian kita jawab. Nah, sebelum kita menjawab ini, kita harus melihat dulu apakah syarat dari perkalian dua buah matriks itu terpenuhi atau tidak. Nah, kita lihat syarat jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Karena A 2 kali 2 dikali dengan B 2 kali 1, karena sudah memenuhi syarat, maka hasilnya adalah C dikali 2. Maka hasilnya adalah C 2 kali 1. Artinya memiliki 2 baris dan 1 kolom. Kita langsung menyelesaikannya. A kali B sama dengan 2, 3, 4, 5 dikali 2, 1. Nah, kita kalikan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1. Kemudian 4 dikali 2 ditambah 5 kali 1. Nah, menghasilkan matriks berordo 2 kali 1, yaitu baris pertamanya 7, baris keduanya adalah 13, dan kolomnya hanya 1, yaitu 7, 13. Nah, di sini ada soal komunikasi matematis, yaitu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, kita lihat soal yang pertama. Jika konstanta K memenuhi persamaan K1, 10 dikali A dikurang 1, B dikurang 1 sama dengan 0K, maka nilai A ditambah B sama dengan, nah pembahasannya apabila tadi perkalian dua buah matriks, maka syaratnya harus memiliki jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, dengan ini menghasilkan langsung saja kita kalikan K1 10 dikali A dikurang 1 B dikurang 1 sama dengan 0K, maka terlihat langkah-langkahnya. Nah, dengan demikian diperoleh K dikali A dikurang 1 ditambah B dikurang 1 itu adalah persamaan pertama, maka A dikurang 1 itu sama dengan K adalah persamaan kedua. Kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, maka diperolehlah A sama dengan K ditambah 1. Untuk itu didapat atau diperoleh A ditambah B itu sama dengan K ditambah 1 ditambah 1 dikurang K kuadrat. Maka A ditambah B sama dengan negatif K kuadrat ditambah K ditambah 2. Dapat disimpulkan bahwa A ditambah B sama dengan negatif K kuadrat ditambah K ditambah 2. Nah, soal selanjutnya yang mengasah kemampuan komunikasi matematis siswa adalah sebagai berikut. Hari Minggu tiba, Angga langsung membersihkan rumahnya.
dan ingin mendekorasi dinding rumahnya. Lalu, ia mendapati di dinding rumahnya ada foto yang dibingkai. Namun dia menyadari bahwa ada 2 kumpulan foto dengan berbentuk susunan matriks berordo 2x2. Gambar bingkai foto tersebut adalah sebagai berikut yang sudah tertera. Nah, karena dia siswa kelas 10, dia sudah mempelajari operasi-operasi matriks. Dia ingin menghitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari susunan bingkai yang bisa dibentuk matriks tersebut. Bantulah Angga menyelesaikan permasalahan yang ingin dipecahkannya. Nah, sekarang kita akan menggunakan aplikasi MATLAB atau Matrix Laboratory. Nah, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, dalam meningkatkan komunikasi matematis siswa, dari soal-soal yang diperoleh dari soal matriks tersebut, kita harus mengetahui dulu ataupun siswa harus bisa membuat model matematikanya agar bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, untuk itu diperlukanlah kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, dalam hal ini kita akan menyelesaikan soal yang ada sebelumnya, yaitu peletakan gambar. Nah, di sini sudah ada matriksnya 2, 3, 3, 2 dan 1, 3, 1, 3. Yang artinya matriks 2x2. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita harus mengklik garis 3 dan membuat files. Kemudian klik tanda tambah di sebelah kanan, kemudian new script. Kemudian tuliskan nama file yang akan Anda gunakan, yaitu operasi matriks. Kemudian klik create. Nah, akan muncul seperti gambar ini. Kemudian tuliskan clear agar semua jendela tidak terisi ataupun akan dihapus yang tidak diperlukan. Kemudian tuliskan CLC lagi, disertai dengan CLC. Kemudian yang keempat, tuliskan matriks yang sudah diperoleh. Nah, dalam hal ini matriks A tadi sama dengan kurung siku ya. Buatkan kurung siku. Kemudian tulis matriksnya. Untuk baris, kan di sini ada 2 baris, maka nanti dipisahkan dengan tanda koma. Yaitu 2, 3, terus ini adalah baris pertama, kemudian pisahkan dengan tanda koma. Untuk baris yang kedua, 3, 2. Tutup lagi dengan tanda kurung siku. Nah, yang ketiga, matriks yang kedua itu matriks B sama dengan, buka lagi, dibuka dengan kurung siku lagi. Kemudian tulis lagi baris pertama, yaitu 1, 3, dan baris kedua dipisahkan dengan titik koma. Kemudian tulis lagi 1, 3, tutup dengan tanda kurung siku. Nah, setelah itu kita akan menggunakan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Operasi-operasi tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan matriks laboratori ini. Nah, caranya adalah kalian tuliskan dulu tanda persen, terus penjumlahan. Nah, ini hanya sekedar informasi saja bahwa ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, penjumlahan itu adalah A atau C
C adalah hasil dari penjumlahan. C sama dengan A ditambah B. Kemudian untuk pengurangan, ini hanya sekedar memberikan informasi saja bahwa ada penjumlahan pengurangan. Nah, klik lagi. Pengurangan kita simbolkan dengan D sama dengan A dikurangi B. Kemudian untuk yang perkalian sama. Nah, dalam perkalian kita akan menggunakan bintang. Tanda bintang untuk perkalian. Nah, untuk perkalian kita simbolkan dengan E. Sama dengan A bintang B. Nah, setelah semuanya sudah, informasi yang diperlukan sudah, kita klik tanda segitiga di sebelah di atas, di pojok kanan atas. Nah, ini sudah menjadi hasil dari perkalian, penjumlahan, dan pengurangan matriks. Ketika kalian menekan tombol yang di atas, pojok kanan atas, maka hasilnya sudah langsung diperoleh. Nah, dalam hal ini akan mempermudah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan bantuan aplikasi MATLAB ataupun matriks laboratori. Nah, dari soal-soal tersebut, kemampuan komunikasi matematis siswa yang bisa diperoleh adalah yang pertama, dapat menuliskan dan mengomunikasikan permasalahan matematika ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, dapat menulis ide-ide matematis yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dapat membuat kesimpulan dari permasalahan yang diselesaikan. Sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.